Tapi guys, dari semua itu ada satu hal loh yang sebetulnya sangat spesifik dan menurut gua sangat mengerikan. Karena ini betul-betul bisa menjadi kendaraan masuknya asing dalam memecah belah bangsa Indonesia. Dan contoh ini udah berulang kali gue bilang, ketika negara dalam kondisi krisis ekonomi, inflasi tinggi, dolar terus menguat, kejadian di tahun 98, lu mungkin cuma tahu George Soros dapat cuan besar. Yes, betul. Tapi ingat, George Soros cuma cari duit. Ada aktor asing lainnya yang jauh lebih berkompeten, yang jauh lebih besar dan jauh lebih berkuasa daripada George Soros, yang namanya negara. Negara apapun itu pasti akan berusaha mengambil keuntungan. Negara asing tentunya. Karena fakta yang terjadi apa, lu mungkin udah pikun, 98 itu bukan tentang perkara krisis ekonomi doang guys, tapi ada juga tentang merdekanya wilayah Timor Leste lepas dari Indonesia. Ini banyak orang yang gak omongin. Jadi George Soros itu cuma satu guys dari sekian banyak kejadian yang pasti akan terjadi kalau seandainya krisis ekonomi itu terulang lagi terjadi di Indonesia. Ya George Soros dapat duit iya, tapi negara asing bukan bicara soal duit, berbicara soal wilayah. Dan ini jauh lebih mengerikan dan lu harus tahu ini. Jadi lu penasaran gak sih guys? Apa sih sebetulnya yang mencurigakan dari para demonstran RUU TNI itu? Apa yang mencurigakan dari anjing-anjing peliharaan George Soros itu? Dan apa sih goal besar mereka? Apakah cuma dapat duit? Iya, kalau cuma George Soros iya. Tapi kalau negara asing, apakah cuma dapat duit goal mereka? Kalau lu penasaran, jangan di skip video ini. Let's check this out. Teman-teman, kamu sadar gak sih, makin hari-hari kebelakangan ini makin sering terjadi kekacauan khususnya di wilayah Indonesia Timur, di wilayah Papua. Kemarin kita baru dapat berita ya, ada warga Papua, 11 penambang emas di Papua mati dibunuh di Yakuhimo. This is fresh from the oven loh, mati dibunuh. Belum lama berselang ada lagi, sekolah dibakar, rumah-rumah, kampung-kampung, guru, nakes, tenaga kerja, kesehatan, tewas dibantai di Papua. Dan pada waktu yang bersamaan itu juga terjadi demonstrasi besar. Ibu-ibu pedagang di pasar demo lah, ada pedagang emas lagi demo lagi, lalu warga sipil ada yang mati di Wabu, di Intan Jaya, ditembak lagi mati. Lalu yang paling unik sepanjang sejarah, tiba-tiba entah dari mana terjadi demonstrasi menolak makanan bergizi gratis di Papua. Padahal setahu gua selama bertahun-tahun rakyat Papua itu ya susah dapat makanan yang bergizi. Tiba-tiba dikasih makanan bergizi yang gratis, malah demo. Aneh nggak?